Pak, mungkin dari sisi Bara sendiri, siapa sih orang-orang di belakang Bara ini dan kegiatan-kegiatan apa untuk mendukung tadi implementasi risk management di Indonesia? Mungkin Pak Windy. Ya, kalau bicara mengenai siapa di belakang itu sebetulnya luar biasa sekali Pak Adi kalau saya mau sampaikan, karena kita didukung oleh para senior. Jadi senior-senior bankers itu seperti Pak Agus Marto misalnya, Pak Agus Martowardoyo itu kan sekali berapalah Bapak tahu. Pada waktu kita mendirikan Bara, beliau sebetulnya yang berinisiatif, salah satunya berinisiatif untuk bagaimana kita bisa mendirikan suatu asosiasi di bidang manajemen risiko yang lebih applicable, yang kita benchmark pada standar internasional, tetapi disesuaikan dengan budaya lokal, dengan kebutuhan lokal dan seterusnya. Kemudian ada Ibu Gunarni misalnya, ya, beliau juga banker senior yang kita semua tahu ya kualitasnya. Ada Bapak Sukatmo misalnya, kemudian ada Bapak Prajoto dan seterusnya. Kita bisa bicara banker senior yang kita kenal. Kemudian di Dewan Pakar misalnya itu Pak Siddiq Badrudin CS itu juga luar biasa dukungannya terhadap Bara, Pak. Beliau dulu menjadi ketua Bara sebelum Pak Agus. Ya. Kalau kegiatan-kegiatan Bara sendiri? Oh ya, untuk kegiatan Bara itu banyak sekali Pak. Antara lain misalnya Bara Risk Forum. Bara Risk Forum ini merupakan suatu forum komunikasi lah kepada para pemerhati ataupun pelaku risk management untuk meningkatkan kualitas mereka. Jadi kita undang para pembicara yang mumpuni, yang memadai, baik itu bersifat knowledge, yaitu dari para konsultan maupun dari para praktisi. Dan kita adakan Bara Risk Forum ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kenapa kok ada di luar negeri? Apakah itu hanya jalan-jalan saja? Tidak, Pak. Di sini justru sangat penting sekali karena kita ada benchmarking, yaitu kita melihat bagaimana implementasi manajemen risiko di bank-bank terkenal di luar negeri. Di sana. Itu BRF misalnya, Pak. Kemudian yang kedua ada lagi Bara Risk Sharing atau Bara bagaimana kita tuh mengimplementasikan manajemen risiko sharing dari bank besar kepada bank kecil. Dari bank yang sudah sophisticated implementasinya kepada bank yang belum sophisticated. Ini juga suatu hal yang sangat perlu sekali kita adakan. Kemudian ada lagi misalnya berbagai training yang diberikan oleh Bara untuk melakukan pembekalan kepada mereka yang akan melakukan sertifikasi. Jadi pada saat sertifikasi mereka betul-betul siap untuk dilakukan sertifikasi. Kemudian ada lagi Bara Goes to Campus. Bara Goes to Campus ini merupakan satu kesempatan kita memperkenalkan Bara kepada para junior, fresh mahasiswa di sana supaya memahami apa itu Bara, apa itu fungsi manajemen risiko. Kemudian ada lagi kita itu seperti ini, Bara Podcast misalnya. Ini baru pertama kali kita adakan, Pak. Dan terima kasih Pak Adi sudah mengundang kami semua untuk menjadi pembicara di sini gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan kegiatan Bara Roundtable misalnya, yaitu untuk mendiskusikan kegiatan regulasi-regulasi OJK yang baru, bagaimana implementasinya. Jadi sharing dari bank-bank besar yang memahami regulasi tersebut kepada mereka yang memerlukan untuk implementasi. Kemudian ada CRO Roundtable, ini juga baru pertama kali kita lakukan. Kemudian ada lagi Bara News, Pak Adi. Jadi setiap 3 bulan sekali kita mengeluarkan semacam artikel yang terkait dengan manajemen risiko. Newsletter, semacam newsletter. Tambahan sedikit mungkin ya dari saya Pak Adi mengenai Bara Risk Sharing tadi. Jadi Bara Risk Sharing di samping mungkin sharing di antara industri perbankan dengan industri lainnya, sesama perbankan juga kita biasanya sharing. Kenapa? Karena meskipun bank kita mungkin ada cukup banyak, tapi sebenarnya punya karakteristik yang berbeda. Contohnya di BRI tempat saya bekerja sekarang itu kan industri yang perbankan yang sangat heavy kepada UMKM. Jadi pada saat kemarin terjadi pandemik di mana pergerakan orang kemudian dibatasi dan bahkan
sempat ada beberapa periode sangat dibatasi sekali gitu ya, tentu itu akan berakibat bagaimana cara mengelola portofolio kami. Nah ini kami juga beberapa kali bertemu dengan teman-teman perbankan lain yang mungkin juga mengalami hal serupa, tapi tidak sebesar BRI. Dari segi size-nya kami sharing kepada mereka bagaimana kami mengatur. Kami juga beberapa kali diundang oleh bapak-bapak yang terhormat di DPR untuk bagaimana nih dengan situasi pandemi kali ini BRI sebagai bank yang majority portofolionya ada di UMKM bisa mengatasi atau bisa mencegah terjadinya permasalahan di kualitas portofolio. Itu kita berikan sharing, Pak, kepada teman-teman di perbankan lainnya. Juga mungkin di perbankan-perbankan lain yang mungkin dia heavy di sektor-sektor korporasi, sektor mungkin transaksi dan sebagainya. Itu kita bisa saling bertukar informasi, bertukar pengalaman gitu, Pak. Pak Adi, terkait dengan dialog ya Pak Agus, dialog kita dengan regulator itu juga menjadi sangat penting karena regulator seringkali meminta pendapat Bara terkait dengan regulasi yang akan dikeluarkan terkait dengan manajemen risiko. Jadi kita coba berikan feedback kepada regulator. Pak Agus, Pak Windy, sangat ekstensif sekali kegiatan Bara ini, saling sharing antara berbagai macam bank, dialog dengan regulator maupun dengan pemerintah. Bapak-bapak, bila ada pertanyaan dari teman-teman dari industri non-bank maupun yang non-industri keuangan, apakah mereka bisa berpartisipasi bahkan menjadi anggota? Bagaimana nih Pak? Ya, sebetulnya untuk menjadi anggota Bara itu pertama kali Pak, misalnya mereka ikut acara-acara Bara, ikut BRF misalnya, itu otomatis menjadi anggota Bara, gitu, tercatat di sana. Kemudian kalau mereka ingin menjadi anggota Bara, simpel sekali, yaitu memanfaatkan website kita misalnya, sering akses website kita, kemudian ikut acara-acara kita, sudah menjadi anggota Bara sebetulnya. Dan kalau mereka itu akan menjadi pembicara, semacam pembicara untuk sharing gitu, kita lebih senang lagi. Ya. Jadi bankir maupun industri keuangan lain, bahkan industri di luar keuangan, teman-teman bisa bergabung dengan bank. Makanya saya mau sampaikan juga Pak Adi, bahwa memang pentingnya penerapan implementasi manajemen risiko di industri perbankan ini, kemudian juga disadari oleh baik dari regulator maupun dari Kementerian BUMN selaku yang membawahi BUMN-BUMN yang ada di Indonesia untuk tidak hanya ada di industri perbankan. Bahkan di industri-industri lainnya, industri konstruksi, industri misalnya perkapalan, pertahanan, diminta oleh kementerian supaya ini juga bisa dijalankan. Sehingga ada inisiatif di Kementerian BUMN saat ini untuk bisa ada implementasi risk management di seluruh BUMN yang ada di Indonesia. Begitu juga di OJK, mereka minta agar industri keuangan lainnya juga mulai menerapkan secara lebih serius dari manajemen risiko ini di masing-masing industrinya. Kita kebetulan banyak perbankan yang punya anak-anak perusahaan. Contohnya BRI kita punya 8 anak perusahaan, Pak Adi. Itu ada namanya tata kelola terintegrasi. Jadi kami di Induk nih tidak hanya mengerjakan atau memikirkan implementasi risk management di Induk, tapi juga memikirkan implementasi risk management risiko secara terintegrasi. Bagaimana di anak-anak kita penerapannya sehingga kita jagain jangan sampai ada satu risiko di anak perusahaan kita yang nanti bisa berdampak kepada Induk secara terkonsolidasi. Ini kalau ini dijalankan secara benar, secara governance dan tata kelolanya juga baik, saya yakin ke depan industri perbankan kita juga akan lebih sustain dan lebih baik lagi, Pak Adi.